Thumbnail itu adalah salah satu komponen penting kreator dalam usaha menaikkan retensi penonton. Tujuan kita akan melakukan riset sederhana adalah agar thumbnail kita itu sesuai dengan keinginan penonton atau audiens kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik. Semoga kabar teman-teman semua sehat lahir dan sehat batin, berlimpah rezeki yang halal dan bermanfaat. Bersama Kang Asik, biasalah teman-teman. Pokoknya itu tadi, kita asikin saja. Hari ini Kang Asik akan bercerita tentang riset thumbnail dan tentu tidak terlepas hubungannya dengan judul kemarin tentang CTR atau CTR. Atau lebih populernya disebut adalah rasio klik tayang. Sudah kita ketahui pada pembahasan kemarin bahwa CTR itu harus tinggi karena akan berpengaruh dengan performa video kita. Lalu bagaimana dong Kang Asik agar thumbnail kita banyak yang melirik dan kemudian menyukainya? Sebab dengan rasa suka dan penasaran dari penonton itu sehingga akan membangkitkan penonton minimal berkeinginan untuk mengklik thumbnail kita. Maka untuk itu mari kita melakukan riset sederhana bersama-sama tentang thumbnail yang clickbait atau membangkitkan rasa penasaran yang positif ya, jangan yang hoax. Dan untuk persingkat waktu teman-teman, mari kita lanjutkan di halaman berikutnya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan riset thumbnail, bagaimana teman-teman kalau kita samakan dulu persepsinya bahwa tujuan kita akan melakukan riset sederhana tentang thumbnail ini. Tujuan intinya adalah agar thumbnail kita itu sesuai dengan keinginan penonton atau audiens kita. Apabila thumbnail kita sudah sesuai dengan keinginan penonton, maka akan memuaskan hatinya. Apabila sudah memuaskan hatinya, maka tidak segan-segan penonton akan menjadi penasaran dan pada akhirnya ingin mengklik thumbnail kita. Untuk menciptakan thumbnail seperti itu, kita tidak semudah membalikan telapak tangan tentunya. Akan tetapi memerlukan usaha yang sangat maksimal. Antara lain, nomor 1 adalah kenali karakteristik audiens. Caranya kenali penonton kita melalui YouTube Studio Analytics kita. Di antaranya adalah poin pertama nih, berapakah kebanyakan usianya yang menonton video kita? Poin yang kedua adalah kebanyakan golongan apa? Golongan di sini di antaranya adalah laki-laki apa perempuan ya. Kemudian poin yang selanjutnya, mereka itu rata-rata sukanya ke video kita itu membahas tentang apa. Soalnya setiap konten video tentu teman-teman juga merasakan akan sangat berbeda, khususnya untuk viewernya atau pengunjungnya. Yang nomor kedua teman-teman adalah lakukan riset di channel lain. Maksudnya kita harus rajin mencari tahu tentang thumbnail pesaing kita. Tujuannya untuk melakukan studi komparatif atau perbandingan antara thumbnail milik orang lain sebagai pesaing kita dengan thumbnail milik kita sendiri tentunya. Berusahalah dibuat thumbnail kita itu harus lebih baik dari channel orang lain sebagai pesaing kita. Di antaranya tulisan harus lebih jelas, kemudian perpaduan warna ya seimbang dan berkolaborasi. Jadi tidak masing-masing ya, tidak terlalu rame juga tidak terlalu sederhana banget. Hati-hati jangan asal menarik dan membuat clickbait palsu, yaitu tulisan di thumbnail tidak sesuai dengan diisi video. Sebagus apapun thumbnail kita, kalau isi videonya mengecewakan, penonton akan kecewa dan tidak akan balik lagi. Maka bisa jadi channel kita akan di blacklist karena dianggapnya selalu hoax
sebab ini jangan terjadi. Kemudian nomor yang ketiganya teman-teman, bubuhkan elemen-elemen penting seperti ya lingkaran dan anak panah baik lurus ataupun bengkok dengan warna-warna yang cerah. Ini biasanya warna yang digunakan adalah suka warna merah ya, kadang-kadang juga ya putih. Hanya yang dua itu biasanya yang sering digunakan, tapi tergantung backgroundnya sih teman-teman ya. Maksudnya selain membuat daya tarik dan penasaran penonton, elemen panah dan lingkaran ini terlihat tegas dan mengisyaratkan sesuatu yang sangat penting. Demikian. Biasanya di antara teman-teman juga suka ada yang menanyakan setelah mengerti dan paham akan fungsi daripada thumbnail yang sebenarnya. Lebih jauh lagi apabila sudah paham tentang CTR atau CTR atau rasio klik tayang yang tinggi. Pada video kemarin tentang CTR itu sudah sedikit ngasih kupas ya. Silahkan teman-teman tonton videonya yang ini ya, tentang CTR itu. Selanjutnya apabila kita sudah paham dan terbiasa membuat thumbnail, biasanya suka semakin bersemangat. Karena memang sesungguhnya bahwa thumbnail itu adalah salah satu komponen penting kreator dalam usaha menaikkan retensi penonton. Kalau begitu, bagaimana seandainya kita sebagai content creator membuat thumbnail yang super clickbait agar penonton kita dibuat semakin penasaran banget, kemudian berlanjut untuk mengklik konten video yang sudah kita upload. Selanjutnya, membuat thumbnail yang super clickbait itu sih ya bagus-bagus saja ya teman-teman. Akan tetapi kita juga ya jangan lupa untuk selalu memperhatikan durasi tonton. Sebab percuma saja apabila kita berhasil membuat thumbnail yang bikin penasaran penonton, akan tetapi setelah penonton mengklik video kita, nontonnya cuma sebentar. Apabila hal ini terjadi, maka hanya akan menghasilkan nilai CTR atau tayangan tinggi. Akan tetapi durasi tontonnya atau penayangannya rendah. Hal seperti ini pun harus diupayakan jangan sampai terjadi teman-teman. Sebab yang namanya durasi tonton atau penayangan ini sangat berpengaruh besar terhadap performa video kita. Sebab nilai penayangan inilah yang akan menentukan besar kecilnya viewer video kita. Kalau begitu, kesimpulannya, satu, nilai CTR atau rasio klik tayang yang tinggi akan menghasilkan nilai tayangan yang baik. Nilai tayangan yang baik ini dihasilkan oleh desain thumbnail kita yang clickbait positif atau disenangi oleh penonton alias tidak hoax. Yang kedua, setelah thumbnail kita berhasil meraih hati penonton dan dilanjutkan dengan mengklik video kita, kemudian menonton videonya minimal dengan 50 sampai dengan 60% dari durasi tonton video kita seluruhnya, maka sudah dipastikan konten video kita performanya akan sangat baik. Bagaimana caranya agar performa video kita itu semua baik? Sangat sederhana sebenarnya teman-teman, yaitu tingkatkan kualitasnya dari segi materi, editing, dan penyampaian yang mudah dimengerti oleh penonton. Jangan terlalu lama dan berbelit-belit. Yang ketiga, apabila performa video kita baik sebagai tanda berhasilnya kerjasama antara thumbnail sebagai pencetak CTR atau rasio klik tayang yang menghasilkan nilai tayangan didukung dengan durasi tonton yang memenuhi batas minimal tadi, yaitu antara 50 sampai dengan 60% dari durasi tonton sebagai pencetak nilai penayangan, maka sudah dipastikan konten video kita akan direkomendasikan oleh YouTube dengan sempurna, insya Allah.
Maka dari itu, ayo teman-teman kita sering-sering melakukan eksperimen untuk membuat thumbnail walaupun eksperimennya sederhana. Dan sekedar untuk sharing tentang bagaimana cara membuat thumbnail yang cepat dan praktis, semuanya sudah Kang Asik siapkan playlistnya di channel Kang Asik yang ini ya, thumbnailnya. Dan tentu caranya sangat mudah sekali teman-teman, masuk ke channel Kang Asik atau @sahabat strip youtuber strip pemula, kemudian enter, maka akan masuk ke channel Kang Asik dan teman-teman bisa memilih playlist yang khusus tentang thumbnail. Itu saja teman-teman, saya Kang Asik mohon undur diri untuk pamit dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.